got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, new block, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membahas tentang studi Luhut dan pegiat HAM hingga ke persidangan. Untuk materi pertama, saya persilakan untuk memaparkan materi. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu awal perkara dari kasus Bapak Luhut ini. Awal perkara ini itu berawal dari percakapan antara Haris dan Fathia dalam video yang diunggah ke aplikasi yang sekarang kita kenal dengan nama YouTube. Video tersebut berjudul "Ada Lor di Balik Relasi Ekonomi Militer Intan Jaya di Papua". Dalam video tersebut, keduanya menyebut Luhut itu adalah orang yang bermain dalam bisnis tambang Intan Jaya di Papua. Dikutip dari Kontras Orang, kejadian ini memperlihatkan indikasi relasi antara konsensi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua. Dalam laporannya, ada 4 perusahaan di Intan Jaya Papua yang terindikasi, yakni PT Freeport Indonesia, PT Madinah Purata Air, PT Nusapati Satria, PT Kota Bara Miratama, dan semua PT ini itu adalah PT pertambangan. Dan 2 dari 4 perusahaan itu, yakni PT Freeport dan PT Purata Air, 2 perusahaan ini terindikasi terhubung dengan militer atau polisi, termasuk Pak Luhut sendiri. Haris dan Fathia menyebut ada 3 aparat yang terhubung dengan PT ini. Mereka adalah Purnawirawan Polisi Rudiar Tampu Bolon, Purnawirawan TNI Paus Pranto, dan Pak Luhut itu sendiri. Nah, karena Pak Luhut ini merasa tidak senang atas tuduhan yang diberikan oleh Haris dan Fathia, akhirnya Bapak Luhut ini melaporkan kedua pihak ini ke kepolisian. Nah, dari laporan itu, Bapak Haris dan Bu Fathia kemudian menjalani beberapa pemeriksaan intensif terkait laporan dari Bapak Luhut. Dalam persidangan pertama yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 3 April 2023 lalu, jaksa menyatakan bahwa pernyataan Haris dan Fathia dalam sebuah video yang diunggahnya tersebut menyinggung Bapak Luhut dan mencemarkan nama baiknya. Pembahasan Haris dan Fathia ini tentunya menyulut atensi publik. Tak banyak yang terbawa arus pembahasan yang ada juga yang kontra. Hal ini sekaligus disebut semakin membuat nama baik Bapak Luhut kian tercoreng, karena apa yang dibahas keduanya belum sepenuhnya terbukti benar. Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh kedua pihak ini, akhirnya Haris Azhar dan Fathia didakwa pasal 27 ayat 3 Junto, pasal 45 3 Undang-Undang ITE, pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan pasal 310 KUHP tentang penghinaan. Baik, untuk pemaparan pemateri kedua kita lanjutkan, yaitu akan dibawakan oleh Saudari Fathia. Kepada Saudari Fathia, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari kesaksian Luhut dalam sidang Haris Fathia. Dalam sidang Haris Fathia, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memberikan kesaksiannya atas pencemaran nama baik di hadapan kedua aktivis tersebut di PN Jatim. Luhut menjelaskan kepada majelis hakim bahwa mengaku memang tidak terlalu memperhitungkan kerugian material akibat kasus ini. Namun Luhut merasa tidak menerima sebagai orang tua mendapat tuduhan hingga disebut sebagai lord hingga penjahat.
Secara moral, anak cucu saya dibilang penjahat, saya dibilang lor, saya dibilang apalagi coba. Kalau saya tuduh Anda sebagai penjahat atau pencuri, itu akan Anda tidak bisa. Itu kan Anda tidak bisa terima juga. Ungkap Luhut di hadapan majelis hakim dan terdakwa Haris Fathia. Selain itu, Luhut juga menjelaskan bahwa ia yang merupakan mantan perwira TNI Menko Marves ini menegaskan tidak bisa menerima tindakan yang diberikan oleh Haris dan Fathia. Terlebih menurutnya kedua aktivis tersebut tak kunjung memberikan permintaan maaf kepadanya. Keriuhan ini sempat mengganggu arus lalu lintas di depan PN Jakarta Timur karena sejumlah massa dan para jurnalis yang berkumpul pada saat itu tidak diperkenankan masuk ke dalam gerbang PN Jatim. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya rekan saya yang Safika akan menyampaikan solusi dan pendapatnya mengenai pemateri kami. Kepada saudari yang Safika, saya persilakan. Baik, saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan membacakan sebuah pendapat dan kasus tersebut. Kasus hukum yang mana bakal ini adalah berhubungan dengan teknologi yaitu internet dan media sosial. Termasuk kasus pencemaran nama baik yang media sosial internet. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap harinya sebenarnya terjadi kasus serupa. Yang hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekspresikan pendapatnya melalui internet dalam hal ini media sosial. Salah satu kasus yang sangat sering terjadi adalah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial internet. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan sebuah solusi permasalahan dari kasus tersebut. Oleh karenanya, untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran nama baik, diperlukan kajian dari berbagai aspek ilmu untuk mendukung penyelenggaraan melalui sarana penal. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan hukum yang memenuhi rasa keadilan serta memberikan respon terhadap perkembangan yang ada di masyarakat. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari pemaparan kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.